Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Trisna Wijaya MESY yang telah memberikan presentasi kepada kelompok kami, kelompok 4. Adapun kami beranggotakan dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri Muhammad Rizal Khairul Umam, kemudian Reva Berliana, kemudian Rifki Farhan Nurdin, kemudian Muhammad Ilham, dan yang terakhir Bagas Akasyah. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu karakteristik kategori barang jaminan atau marhun, kemudian alasan pembatasan jenis barang jaminan di Pegadaian, dan yang terakhir adalah prosedur penaksiran barang jaminan. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pemateri pertama yaitu Reva Berliana dan Rifki Farhan yang akan menyampaikan materi pertama yaitu karakteristik barang jaminan. Kemudian dilanjutkan nanti yaitu pemateri kedua, Ilham dan Bagas akan menyampaikan materi tentang alasan pembatasan jenis barang jaminan di Pegadaian, dan yang terakhir langsung dijelaskan oleh saya sendiri Muhammad Rizal Khairul Umam akan menyampaikan tentang prosedur penaksiran barang jaminan. Kepada Reva Berliana dan Rifki Farhan selaku pemateri pertama dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan saya untuk menyampaikan kategori atau karakteristik marhun. Transaksi hukum barang gadai dalam fikih Islam disebut rahan. Rahan adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan uang. Pengertian arahan dalam bahasa Arab adalah at-tasabut wa adawam, yang berarti tetap dan kekal, seperti dalam kalimat nun rahan yang berarti tenang. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surat Mudassir surat ke-74 ayat 38 sebagai berikut. Kullan nafsim bima kasabat darahan, yang artinya tiap-tiap diri beri tanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Pengertian dan di sini yaitu tetap dan kekal yang dimaksud yaitu merupakan makna yang tercakup dalam kata al-habsu yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materi sebagai pengikat uang. Pengertian gadai atau rahan secara bahasa yaitu tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan menurut istilah adalah menggadaikan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan pengertian gadai atau rahan dalam hukum syara adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pegadaian syara sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagai utang dari barang tersebut. Nah, barang-barang yang digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori, itu yang ke-1, barang-barang yang dapat dijual, yang kedua, barang-barang gadai yang harus berupa harta menurut pandangan syara tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta. Dan yang ketiga, barang gadai tersebut harus diketahui dan tidak boleh menggadaikan sesuatu yang majhul atau tidak dapat dipastikan atau tidaknya. Dan yang terakhir yaitu barang tersebut merupakan milik si rahan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang syarat-syarat almarhun. Almarhun adalah harta yang ditahan oleh pihak al-murtahin untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya. Yang menjadi almarhun bihi, syarat-syarat almarhun menurut Hanafiyah yaitu yang pertama, almarhun harus bisa dijual, yaitu almarhun harus ada ketika akad dan bisa diserahkan. Yang kedua, almarhun harus berupa harta. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak berupa harta seperti bangkai, hasil buruan tanah haram, atau hasil buruan seseorang yang sedang dalam keadaan ihram. Yang ketiga, menggadaikan kemanfaatan. Yang keempat, almarhun harus mutaqawam, memiliki nilai. Maksudnya boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama. Sekitarnya utang yang ada bisa terbayar
dari almarhum tersebut. Yang kelima, menggadaikan minuman keras dan babi. Berdasarkan ini, tidak sah seorang muslim menggadaikan minuman keras atau babi. Juga tidak boleh menerima barang gadaian berupa minuman keras dan babi dari seorang muslim lainnya atau dari kafir zimmi. Yang keenam, almarhum harus diketahui dengan jelas dan pasti. Sebagaimana halnya barang yang dijual juga disyaratkan harus diketahui dengan jelas dan pasti. Yang ketujuh, almarhum statusnya harus milik ar-rahin. Menurut ulama Hanafiyah, syarat ini bukan merupakan syarat sah akad ar-rahnu, akan tetapi syarat berlaku efektifnya akad ar-rah. Berdasarkan hal ini, maka bisa diketahui hukum menggadaikan harta milik orang lain. Dan yang terakhir, kedelapan, almarhum harus mufarrag, tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan. Maksudnya tidak dalam kondisi masih menyangkut sesuatu yang menjadi hak ar-rahin. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai alasan pembatalan jenis marhun di pegadaian syariah. Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan di pegadaian syariah pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain yaitu barang-barang perhiasan, barang-barang elektronik, kendaraan, barang-barang rumah tangga, dan mesin. Barang jaminan menjadi objek penting di pegadaian syariah sebagai penguat kepercayaan dan barang yang bisa dilelang. Bisa sewaktu-waktu nasabah tidak bisa melunasi sisa hutang tersebut. Lelang dilakukan oleh pegadaian sebagai upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal atau barang gadai yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Pegadaian sangat menghindari lelang. Jadi sebelum lelang dilaksanakan, pihak pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat atau telepon. Maka jika nasabah tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut. Abu Yusuf menyatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan hal tersebut mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui murah bukan karena melimpahnya makanan. Demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Pemisahan jenis barang gadai inilah yang menyebabkan adanya jawaban yang khusus didirikan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan pinjaman gadai barang bergerak. Tujuan semula dari jawaban ini adalah semata-mata untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kredit kecil. Modal jawatan untuk operasional dari anggaran negara sehingga misi utamanya adalah sosial. Tujuan mencari untuk tidak ditonjolkan dan jawaban dinilai cukup baik sesuai dengan misi Al-Qadrul Hasan pada gadai syariah. Maka perlu dicari dan dipertahankan bentuk badan usaha yang cocok. Sesuai dengan panduan syariah, perusahaan safar saja mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi hanya mungkin apabila dana yang tersedia disalurkan dalam perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-mudharabah. Karena gadai dalam hukum Islam merupakan pelengkap dari hubungan hutang piutang, maka operasionalisasi gadai syariah pada perusahaan pegadaian syariah sudah berjalan walaupun perlu penyempurnaan, sedang pada perusahaan pegadaian yang sudah ada hanya dimungkinkan apabila ada pemahaman kemauan yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajarannya untuk menerapkan perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk al-qad al-hasan al-mudharabah. Sumber-sumber modal tentu tidak dicari dari bank yang memungut bunga, dan obligasi yang dijual kepada masyarakat pun tidak dengan sistem bunga tetapi dengan sistem bagi hasil.